Riwayat Nabi Anna Usatamna Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi adu al azaima. Adu nglakoni sira kabeh al azaima ing barang-barang sing pokok, sing wajib. Baru lan nampa sira kabeh ar-rukhsata ing kemurane pangeran. Nek sing ora wajib ya kadang-kadang tinggal. Aja lakoni terus. Wa da'ulan ninggalno sira kabeh anasa ing manusa umbarno. Fakot kufi itu mongko teman-teman dan cukupi sira kabeh gumean sarwahul khatib. Riwayat apa Nabi sallallahu alaihi wasallam kala dawuh sapa Nabi malam yakbal rukhsata Allah. Mante sapane wong lam yakbal ora nampa sapa man rukhsata Allah ing rukhsah Allah. Orang yang tidak nerima rukhsahnya Allah taala. Jadi orang wajib-wajib dilakoni terus kadang-kadang mergo dadi identitas isin ninggal. Kalau wong biasa puasa Senin Kamis saking terkenal puasa Senin Kamis sampai muka napa isin. Iku dosane kok Gunung Arafah. Wis hadis iki apa lho, wis ra puasa Senin Kamis. Jadi ala kenapa ora puasa Senin Kamis nampa rukhsah. Pangeran iku ora nampa jeneng gak nglakoni. Karena mengkono iku ali ngatasi mamal ismi yang dosa pemislu jibali Arafah iku kaya Gunung Arafah. Jadi pangeran itu ya aneh sing apik to. Jadi misalnya ana wong maca Quran kok yakin ra di sepuro iku dianggap ngenyek Quran. Wong wukuf ning Arafah kok nyangka dosane ra di sepuro dianggap ngenyek pangeran. Mulane ana wong wali iku mergo ndablek. Dene wong ndablek ra wali iku goblok-gobloke wong. Jadi daftar wali lewat jalur napa? Ndablek. Tapi potongane ya tetep ra wali. Jenenge serabakan. Jadi wali ini gampang. Jadi kok ora dadi wali wis bejane wong. Engko lak terangno carane dadi wali sing gampang-gampang nek kok Ramadan tak deloke wis masuk ta urung. Nah ora tak sidang dong kok. Ya dadi kan ora dadi wali usul ning pengadilan kudu dimenangno. Rawahu ngene hadis sapa Imam Ahmad. Wasiratu te syarat iku dumatun, wasiratu tawi siratul mustaqim dumatun peteng. Wasiratu te dalan lagu maring sirat wal yakinu yakin. Wa te kang yakin tahqiqu tasdiki ku bener barang sing tasdik tahqiqu tasdiki. Iku tahqiq dalam benerno. Maksudnya kamu punya otoritas pemikiran yang akurat. Kanggo benerno bil ghaibi kan barang ghaib. Iki sing dadi ibadah kula nganti ketemu pangerane. Tahqiqu tasdiki ku duwe akurasi benerno. Bil ghaibi lan barang ghaib. Carane bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben sing dadekno kemamangan. Bi izalati kulli ghaibin kelawan ngilangno saben-saben barang sing dadekno kemamangan. Pun kula baleni nggih saking awal-awal maqalatur rabiah kula terangno. Nabi Bakrin Siddiq radhiyallahu anhu dawe adzulumatu khamsun. Dawe Abu Bakar kegelapan itu ada 5. Mergo Abu Bakar wong saleh nek kegelapan yo luwih akeh. Dadi ora pati apal nek jumlahe akeh ora pati apal. Roe mung pira? 5. Zaman akhir ora terima 5 ribuan to. Nomor 1 hubud dunya. Seneng dunya. Seneng dunia macam-macam, seneng pangkat, seneng apa saja yang tidak mengantarkan ke akhirat. Iku darani napa? Dunia atau apa saja yang murahan iku darani dunia. Kalau terangno definisi dunia, dunia kata dana ya dunuan. Ana sing ulama nasrib sangka dania terus ditakhfif hamzah dadi dania terus ditakhfif hamzah dadi ya dania terus ngikuti wazan fula jadi dunya. Dan barang sing hina iku jenenge apa? Dunya. Utawa barang sing dekat iku jenenge dunya. Kemanane dunya iku saiki, dana iku maknane dekat. Akhirat nanti. Srungokno wae kok sesuai paham. Sehingga sesuatu yang tidak murahan kayak sujud, kayak sedekah, kayak ngaji iku ora dunya. Ini kesaksian akhirat. Sehingga ketika Ibnu Khaldun itu Allah itu ngeritik dunia ya yang perlu dikritik. Bahkan kadang akhirat pun dikritik pangeran, swarga pun kadang dikritik pangeran, nak waya baru dikritik. Karena ada konteksnya. Ada apa? Konteksnya. Misalnya begini. Saya punya kitab namanya Khilyatul Auliya atau Baqatul Asfiya. Saya sampai sekarang belajar kitab itu terus. Ini sekitar 14 jilid. Ini kitab indukan Ihya. Saya berkali-kali ngomong di mana-mana. Imam Ghazali dalam hal manaqibul akhyar, sejarah orang-orang pilihan itu nginduk kitab nomor Khilyatul Auliya itu 14 jilid. Dalam ilmu tasawuf beliau nginduk kitab jenis Qutil Qulub, ini karangan Abu Thalib Al-Makki.
Dalam fikih tentu beliau nginduk gurunya Imam Haromen. Dan memang kitab itu harus nginduk, kalau tidak namanya mukhtarik, bikin-bikin. Memang sarannya ulama harus mutabik, dia hanya pengikut, tidak boleh kreasi. Kalau kreasi namanya bid'ah, bid'ah. Kalau terang, di situ ada cerita ada seorang sufi bodoh ngeritik dunia tentang apa? Dunia itu serana bener, dunia itu nggon batang, dunia itu jifah batang. Sing berebut batang ya siap-siap rebutan basu, soalnya ngomongnya sudah tintin. Sayyidina Umar itu agak tersinggung dengan makalahnya orang sufi yang bodoh ini. Ya, rata-rata orang sufi memang bodoh, kecuali gelem ngaji fikih. Setelah ngomong ngalor ngidul dunia ku swelek terus dene biasa lah wong sufi itu semilah dhewean terus orang lakoni popos, ngerti-ngerti lesu, pemangan wae lesu, orang sufi kan gitu. Singkat cerita terus Umar agak marah tapi beliau masih bisa mengendalikan diri, terus kata beliau, "Sal sayyidah." Sal hada sayyid, kamu tanya hada sayyid, maksudnya sayyid dalam bahasa dulu itu ya orang terhormat. Dalam bahasa zaman era itu maknanya sayyid itu masih apa? Sadat maksudnya bukan habib, bukan. Kalau dalam bahasa Arab dulu itu memang kalau habib itu ya Nabi, kalau sayyid sadat itu sufia itu belum pasti maknanya apa? Habib ya, tokoh-tokoh yang diikuti dalam apa? Makalahnya, dalam apa? Makalahnya. Terus kata Ubay bin Ka'ab, dan ini menurut saya benar-benar sekali, dan kamu harus mengikuti Ubay bin Ka'ab. Dia adalah termasuk 6 sahabat yang dipuji Nabi min ahlil Quran, yang dipuji Nabi min ahlil Quran. Kata Ubay bin Ka'ab, lalu Anda masuk surga karena apa? Lalu Anda masuk neraka karena apa? Lalu Anda dapat ridho Allah karena apa? Kamu itu bisa masuk surga lihadidar karena kenangan di rumah ini, maksudnya karena dunia ini, karena sujud kamu, karena kebaikan kamu. Itu di mana? Allah mereferensi amal kamu ya di dunia ini. Kamu masuk surga karena sujud kamu di dunia ini, nanti masuk neraka karena keangkuhan kamu di dunia ini. Fahadi dunya mi'yar, dunia ini adalah takaran. Semua referensi Tuhan tentang akhirat itu merujuk kelakuan kita apa? Di dunia. Sehingga kalau kamu masuk surga selamanya lama, itu ya karena kebaikan kamu di dunia. Maka jangan kritik dunia ini, karena dunia itu mahalu sujudika, mahalu rukuika, mahalu khufwa, dia marah-marah. Sehingga semenjak itu kata Ibnu Khaldun, orang tahu dunia yang dikritik adalah dari madatul kalimah daniyah, sesuatu yang murahan, apa? Yang murah. Sehingga kalau misalnya orientasinya itu kebesaran li'ilai kalimatillah, maka itu tidak termasuk dunia. Dan yang suasananya akhirat tapi motifnya adalah kasal, kemalasan, itu yang benar-benar dunia. Makanya Imam Syafi'i sering kritik tasawuf itu sampai usis satit tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu basisnya itu karena pemalas. Karena tadi misalnya begini, ini contoh paling gampang. Zaid itu di daerah pinggiran di mana Islam itu minoritas. Terus dia ingin kaya raya supaya bisa bikin masjid atau bikin komunitas Islam, atau dia ingin jabat jadi lurah supaya nggak ada pelarangan orang sholat karena dia yang punya otoritas bikin aturan, atau kalau mungkin skup lebih besar dia ingin jadi bupati supaya daerah situ familiar dengan Islam karena pejabatnya Muslim. Itu tidak dunia karena semua orientasinya untuk mengawal sujud, mengawal kebenaran. Tapi kalau kamu di daerah pinggiran kemudian milih dhewean kabeh kersane pangeran, sithik-sithik kersane pangeran, terus kamu meninggalkan aktivitas dakwah, itu yang dunia karena motivasi kamu adalah al-kasal, males dari mewarnai buminya Allah ini dengan sujud. Ini yang banyak orang sufi salah paham. Makanya orang sufi harus ngaji fikih. Bendekne roh dielingno wong alim, wong fikih nak kitmanul ilmi ku haram. Kitmanul ilmi haram. Menyimpan ilmu itu haram. Tidak memberi kontribusi dalam proses orang sujud adalah haram. Tidak memberi pencerahan pada umatnya Nabi adalah haram. Menikmati keasikan yang pangeran dewi adalah haram. Dia harus diingatkan gitu terus. Kalau enggak, itu bahaya bagi agama ini. Makanya dulu itu enggak ada orang sufi yang enggak ngaji ulama fikih. Sekarang kebalikan, malah orang sufi darani fikih mau kulit dene wis tok hakikat sembrono. Oh tak tobat nonton anak ketemu aku. Itu bahaya, paham seperti itu tuh bahaya. Karena sekarang itu sufi itu jadi identitas kesalehan. Jadi yang rumah kome sufi koyo sak dure ahli nopo fikih. Itu bahaya.
Karena tadi sufi itu akan ngeritik dunia sepedas-pedasnya. Kemudian ujung-ujungnya meninggalkan dunia, kemudian happy-happy asik pangeran dewean dan membiarkan umatnya Nabi ini berserakan kemana-mana, tidak terlibat sama sekali, tidak memberi kontribusi sama sekali. Cara bahasa gampangannya orang gelem amar ma'ruf, gak gelem nahi mungkar. Tapi bahasa amar ma'ruf nahi mungkar kan saya gitu gerakan ekstrim. Makanya orang tak bahasa amar tidak peduli, tidak ngulang. Kalau saya bahasa saya kira repot terus. Paham ini penting kalau terang. Jadi kalau baleni malih ya. Sing dimaksud dunia ketika dikritik pangeran iku dunia sing sangka kata dani'ah, sesuatu sing murahan, sing enteng, sing nafsu iku jenenge napa? Dunia napa? Dunia. Tapi ketika sesuatu itu baik dan mengarah kepada Allah iki jenenge dunia iki masruatul akhirah. Maka dunia itu di dua status napa? Siji masruatul akhirah. Dan ini status yang harus kita pakai. Makanya kata Imam Ghazali itu, gue nak rati duit, sak penat-penate urip terus merasa gak punya kenikmatan. Datang saja ke kuburan dan yakinlah semua yang sedang mati keinginannya hanya satu, ingin kembali di dunia dan memperbaiki amal-amalnya. Berarti dunia adalah segala-galanya bagi orang yang sudah mati. Ya, orang yang sudah mati itu cita-citanya satu, la'ali arji, semoga kita kembali ke dunia. Untuk apa? Untuk membenahi semua kesalahan yang pernah dilakukan zaman dunia. Terus kamu ingat, fa'ana fid dunya, ya Allah alhamdulillah sekarang masih saya di dunia. Artinya saya punya satu kesempatan yang diinginkan semua orang yang sudah mati di seluruh dunia. Lalu malah wali anu surip malah kepenang mati. Saking kakean kasus, kakean kasus. Makanya di sini sirinya para rasul, para nabi itu sering donga Allahumma tawil umrona, sehingga banyak orang soleh mendoa supaya panjang umur itu, karena pas itu yang hadir adalah dunia dengan makna masruatul akhirah. Tapi ada juga wali dan nabi kadang-kadang donga, ya Allah jika sebaiknya saya mati saja. Itu ketika tergambar dunia yang sudah murahan, yang sudah arogan, yang sudah tidak jelas. Maka dunia ini punya dua status sekaligus. Jika prospek bagi Anda untuk masruatul akhirah, maka nikmati senikmat-nikmatnya. Tapi jika bagi Anda ini sudah menjadi ladang maksiat apa-apa, maka jadikan dunia ini tempat tobat. Karena akhirat itu gak ada apa-apanya dibanding dunia. Jadi akhirat itu hanya mereferensi dunia, mereferensi dunia. Ini penting kula aturno. Kadang-kadang sufi ku menyen goblok ora iso ngaji. Dia nganggep dunia be akhirat itu penting akhirat, tapi cara maknaninya salah. Lho kowe nganti ning akhirat di swarga itu karena apa coba? Amal zaman di mana? Dunia, berarti penting mana dunia sama akhirat? Penting dunia, karena akhirat mau efek, apa? Efek dunia ini yang pokok. Apa dunia ini yang pokok. Kalau Allah kan cara ngedikan tidak seperti itu. Allah cara ngedikan gini loh. Akhirat, maksudnya walal akhiratu khairul laka minal ula gini. Sesuatu yang berorientasi akhirat dan kemudian menjadikan kamu nyaman di akhirat itu khairul laka minal ula, itu lebih baik ketimbang dunia. Ora kok kowe nak ning dunia ku nasib pemelek, ning akhirat apik ora ngarang ngono. Nak ning dunia melek, ning akhirat luwih parah. Kayak melarat cek ngene iki kan. Tapi kan cek iso ngopi, cek iso mangan tengkleng. Coba ning akhirat gak iso blas. Dunyel-nyel malaikat ngawur. Gayamu bareng melarat iso ning dunia loro lah, ning akhirat penak. Aku yakin ora luwih loro, tak jamin. Ngeraine kan ketara nak ngono. Keliru omongan aku ning dunia loro lah sementing ning akhirat penak itu gak bisa. Kowe nyifati dunia nggon loro iku serapati ridho be pangeran. Berarti ketika iso ngopi ra syukur, ketika iso mangan ra syukur, anane nyifati dunia loro. Berarti rapati ridho be pangeran. Malah dibles-blesno sebenarnya. Pemenang nak pengurus akhirat aku tak tekek kok. Cuma aku lho pengurus ora sebenarnya. Tapi gak ada rencana daftar jadi panitia apa? Akhirat. Tapi kira rata syafaat ya biarno karena ini penting kalau terang. Makanya Imam Syafi'i masyhur makalah beliau tentang fikih dan tasawuf itu. Nggih saya kutip ya. Dan saya memang saya hafalkan terus makna teman. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu. Terus kata beliau mensifati orang fikih fa hadza qasin lam yadhuk qalbuhu tuqa. Wa hadza jahulun kaifadul jahli yasluhu, itu masyhur.
Di dunia ini identitas di dunia kita, dunia ulama itu hanya dua. Kalau nggak sufi ya fakih. Kamu jangan jadi salah satu. Fakih adalah orang sing kosin, itu kolbuhu kosin, hatinya itu keras, hatinya atas. Lamnya itu kolbuhu tukos, gak ditakwa belas. Wong fakir ora ditakwa belas, gak diempati belas. Tapi orang sufi itu wahada jauh ini malah geblek, malah parah meneh. Sing sitok atas hatine sitok geblek jadi Imam Syafi'i itu. Kena protes Imam Syafi'i aja protes aku. Kenapa begitu? Misalnya gini orang fakir. Kalau bapak nyontohkan tuh gini. Orang fakir itu punya aturan, misalnya kalau ruko tidak begini nggak sah, sujud kalau nggak begini nggak sah, sholat kalau tidak begini nggak sah. Oke, aturan itu baik. Tapi punya keangkuhan berpikir. Misalnya ada orang desa terbelakang, misalnya di pedalaman Gunung Kidul, Kulon Progo. Ada orang yang ditobatkan orang-orang sufi. Orang sufi itu ya saya untuk goblok-goblok itu, misalnya nobatkan. Enak wong fakir amal nobatno tapi tahu-tahu bilang ini sholatnya nggak sah, rukuknya nggak sah, fatihahnya nggak sah. Jadi sing sufi, wah semane nobatno ora iso sholat tawa ora disahno. Si sufi ya goblok pisan. Ketika ngawal si ajudannya tadi sholat, nggak dikawal. Sehingga banyak aliran di Jawa sholat ala kali Joko ya ono fatihah mau meneng tok. Sitok sujud tok. Jadi ini sitok atas hati ini ora gelem bina tapi muni rasa. Sitok goblok ora tahu nerusno pembinaan. Akhirnya yang mandek ning satu kesalahan dan diwaris ya bergenerasi-generasi. Makanya kata Imam Syafi'i itu sitok goblok, sitok atas hati ini. Jadi, kamu jangan jadi salah satu itu. Makanya kamu aman karena kamu tidak sufi ya tidak fakih, maka nggak masuk nggak masuk yang dikritik Imam Syafi'i. Kamu sufi ya ndak, fakih ya ndak. Makanya kalau Imam Syafi'i kritik itu, tapi alhamdulillah saya ada dua-duanya. Ya ndak sufi, ndak fakih. Karena orang sufi itu kalau ditelusuri itu memang kesalahannya terlalu banyak. Kecuali dia mau ngaji fikih, kecuali dia mau ngaji fikih. Kayak tadi misalnya, sampai Imam Syafi'i zaman itu duka yang menghentikan usisat tasawuf alal kasal. Ilmu tasawuf itu dibina, itu berdasar kemalasan. Loh, saya punya teman sufi banyak, saya ini kiai loh, punya teman sufi banyak. Tekon dengan kulo, Gus, dunia serusak, sementing saat ini ngata-ngata istighfar. Memangnya kita bisa diistighfari pangeran, di sepuro pangeran ketika kamu orang alim tidak mulang? Memangnya kok iso di sepuro pangeran ketika kau suka razakan? Memangnya kok iso di sepuro pangeran wis kere ra nyapu masjid teko Jumatan, bareng rokok itu usep-usep ning pojok masjid bar mulai. Enak weh. Ono keran coplok is dibarno. Memangnya kamu bisa jadi orang miskin seperti itu kemudian dimaafkan Allah? Tidak bisa. Kamu harus terlibat dalam proses sholat. Wis kere ya urun gawe keran, misalnya orang ngono urun masjid ya nyapu-nyapu, sing sugih urun duwe, sing alim urun mulang. Kok enak? Dunia bangga perusahaan terus kabeh dhewean. Menengi sebenarnya dhewean rokok ora tak baturi ya ngono. Tidak bisa, sufi seperti itu tidak bisa, tuh kriminal. Malah Imam Syafi'i dalam satu makalah besok tasawuf, awan serondok ini. Saking ekstrimnya beliau. Nah, kenapa Imam Ghazali muji orang sufi? Kitab-kitab Risalah Kusyirah muji orang sufi itu sufi-sufi yang kayak kuwe. Sufi-sufi yang belajar fikih, napa? Sufi-sufi yang masih mau belajar fikih. Kok enak? Jadi sufi itu maknanya sidik-sidik. Zaman wis rusak itu tidak seperti itu. Nak rusak, ya mana pengiran kon melok dandani. Nah, ketika rakyat didandani sebetulnya nggak masalah, kan ada alternatif. Misalnya gini, ada mobil rusak nggak bisa dipakai. Memangnya mobil hanya itu? Kan ada mobil yang lain itu jenis fakih. Ini enggak, kamu punya pemimpin hanya 2 atau 3 lah biar nggak nyindir. 3 atau 4 lah. Ketika 4 ini orang ini gagal, seakan-akan Indonesia gagal. Memangnya Indonesia hanya punya orang 4 itu, goblok sekali kita berpikir gitu. Segoblok-gobloknya apa? Memangnya Indonesia itu milik siapa? Kenapa kamu menggantungkan sama 1-2 orang, 3-4 orang? Gampang ada cara-cara alternatif. Terus tapi kan harus lewat pemilu, kok jangan tadi pemilu 5 tahun cepat. Mustafa Rohin Jokno jadi calon presiden. Nah, kemudian jadi negara tahlil. Karena dia ya, ngomong ekonomi ya iso. Ngomong wisata ya haram, ngomong budaya ya haram. Ngomong badan usaha milik negara ya rarah deh. Lalu langsung dibagi-bagi. Tapi kelirunya kita selalu begitu. Ketika kecewa sama pemimpin, seakan-akan dunia ini tergantung pemimpin itu. Mana ada dunia ini dipasrahkan sama makhluk oleh Allah. Dunia ini milik Allah, nggak pernah dipasrahkan makhluk. Bahkan kiai mati pun nggak ngefek pada agama.
Dulu sahabat meninggal agama jalan, wali songo orang-orang pilihan meninggal agama jalan. Karena Allah tidak ridho dunia ini, agama ini, dunia maupun agama dipasrahkan sama seseorang. Allah yang mengurus dunia ini. Apa nak konglomerat mati terus wong larat kabeh? Ndak kan? Apa nak wong soleh mati terus wong bejat kabeh? Ndak. Allah yang mengurus agama ini, mengurus dunia ini. Saking goblokem, nak ono kecewa mbek makhluk ini. Terus ya Allah, terus seakan-akan dunia ini runtuh. Orang pegatan sakit, saya kira orang sing lanang. Banyak orang pegatan terus bojo luwih apik. Bojone mati sing wedok malah makmur akeh to ora. Makanya pangeran nanya manusa ku entek-entekan. Allah nanti ngendikan gini masalah pegatan. Unik ngendikan pangeran. Ya rodok manekno wong pegatan. Wa iya tafarraqa yughnillahu kullam min saati. Kamu tidak usah takut dalam suami istri itu bercerai. Wa iya tafarraqa, jika dua suami istri bercerai, yughnillahu kullam min saati, bahkan satu-satunya persatu dari kedua mempelai ini bisa dikasih lebih kaya. Banyak enggak wong pegatan terus akhirnya lebih makmur. Dan kenangannya untung pegatan mas dhisik aku untuk bojo sing dhisik wis. Aduh, selemu goblok. Engko sing lanang karena bosen dijudisi ngono untung saiki di bojo konak, bojoku sing dhisik. Banyak enggak orang pegatan kemudian kenangannya itu baik sama yang sekarang. Dengan yang lalu mau ngerutut tok, banyak enggak? Banyak. Dulu kita punya pemimpin yang cakap, yang otoriter. Zaman itu pun di demo. Coba kita ini kan mulai dulu anggar di pemimpin di demo. Kok cek urip pantas di demo kan es mati di go kelangenan. Kelakuan kok ngono mulai dhisik nganti saiki. Kiai juga gitu, zaman urip dikerwiti. Kok bareng mati kiai penggantinya dikritik ora koyo kiai dhisik. Iku ora ya coba 66 Pak Karno dikritik, orde baru diurus gitu tuh. Nabi yang ngono mangsamu presiden tok. Nabi ku kan mukjizat iku ngaji. Jadi mukjizate Nabi ku ngaji. Jare masyarakat pun mukjizat ora keren blas. Mukjizat iku kudu nganggo tongkat. Dadi seru napa? Dianggap Nabi Harry Potter. Jadi Nabi mukjizat kok mulang iku mengatur logika supaya mapan nikmati Allah dan Rasul. Itu mulang. Mereka agak seneng. Mat. Saraku Nabi dhisik kudu tongkat apa mat dadi seru apa? Seru main sebelah, pokoknya seru lah. Nabi sempat tertarik, ya kepengen di tongkat tahu Nabi tua. Kita ya sangar lah, wah. Jadi Nabi ngalor itu gak apa, tongkat nggak sing ngelawan plus terus kecemplung segoro. Kan ya seru lah, misalnya orang Yogyo macam-macam, duduk terus likui faksi do tenggelam kan, seru lah, wah. Jarab-jarabnya pengiran dulu tuh, dia mat kejuk tongkat, gampang lah masalah tongkat. Sekarang ketokno wit kan gampang tongkat itu. Mangsamu tongkatnya Nabi Musa terus dikai mori terus dikai minyak ya ora dijupukno wit diketokno mangsamu. Wong sing hebat itu sing nyekel dul ora. Ya jajal tongkatnya Musa tak kena kowe. Iku ora ono pengaruhe. Wong saiki ning gone Turki digo tontonan ora piye-piye. Lan nek mbatu iki aktif Turki nantang Israel dul lho. Lah di tongkate Nabi Musa kok digertak Israel rawani. Lah nek tongkate iku tenan nak apa? Sing sakti sing nyekel dul ora kok perkara tongkate. Lah cara wae dhisik sono HP Nabi Musa luar biasa cara. Akhirnya Nabi Muhammad itu sempat kepengin jawab pengiran unik. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Mat kok gak eling apa zaman Musa nggo tongkat wong terus do iman. Awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl qalu sikhroni tazhar wa qalu inna bikullin kafirun. Apa zaman Nabi Musa itu terus wong do iman? Ya tetep komentar dari tukang sihir. Padha ae. Ku mujizat ora padha wae wong nak berdua itu tetep berdua. Zaman Pak Karno sing tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Pak Harto tukang ngeluh ya ngeluh, zaman Mega sing tukang ngeluh sampai saiki sing tukang ngeluh ya wis kegiatan. Kiai yang ngono. Kadang ada kiai saiki misalnya Surabaya zaman Mbak Arwani, Mbak Zubair. Memangnya zaman Mbak Arwani wong Kudus ngaji kabeh. Mangsaku ya kelakuan wis ngono-ngono wae. Misale kula ya kadang ya wong komentar. Gus wae ora kaya zaman Bandur Salim. Lah aku wis dididik bapak. Zaman Bandur Salim apa wong yo ngono. Kok bapak zaman Bandur Sam apa ngono sampai zaman Mbak Sunan Bunang misalnya. Ayo jajal. Saya wong Yogyo saiki ora kaya zaman Bali Maksum Mbah Munawir. Memang zaman iku wong ngaji kabeh. Ya udah juga kan sarokku kayak gini nak ngaji wong ngono-ngono iku pancet ngomong iku. Itu pengalaman. Malah ketika Nabi Muhammad kemudian mujizat Nabi Musa jabe pangeran bi awalam yakfuru bima utiya Musa min qabl. Apa zaman Musa terus do iman mat. Padha wae iku masuk go tongkat ngalor ngidul ya. Biasa ae mat.
Gak usah mujizat mulang wes nggak ada. Lho kula lho mau tawani pangeran mujizat kok sangkane musang. Kula mboten purun. Ya perkara mereka malah lucu. Nabi kalau gitu kok tongkat. Nabi Musa itu kate biasa kan, sing kodang ku wonge. Lah saiki jek ning Turki. Nek katotanan jet top Israel tuntas ya. Suwabet terus likuifaksi tutup suwabet meneh dadi negara bebas wong Israel. Terus Raja Tayyip manggon kono. Aneh-aneh begitu. Makanya penting yang dikatakan mukjizat yo ngaji. Ngaji itu bisa membentuk yakin. Yakin itu bisa membentuk takkin. Nah caranya yakin gimana tak warai kena ben dadi wali. Wali sing jalur ilmu, jalur melarat wis kuwi luwih iso. Wali ku jalur akeh. Alim iso dadi wali, zuhud dadi wali, melarat iso dadi wali. Syarat ridho ora kepengin sugih. Ya syarat melarat dadi wali ridho ora terbesit kepengin sugih ora tau muni lho umpama aku di dhuwit ras dadi wali, muni umpama tok wis ras dadi wali. Jadi final law taftahu amala syaiton karena mengatakan umpama itu wis buka pintu setan. Jalur apa ke? Nah alim syaratnya apal Quran, apal ribuan hadis. Ayo nak zuhud kudu syaratnya radhi HP, rawi anan. Nak fakir oleh diangen-angen ambil di apa rasa jadi wali? Kau usah ya. Kalau terang ini penting. Kenapa saya sering kritik orang sufi? Karena sufi sekarang itu beda dengan sufi dulu. Di Jawa Timur itu keluarnya para kiai ya gitu. Kalau ada orang ikut toreko tertentu, terus gak gelem ngaji takrib, akhirnya linge pangeran suwengi tapi sesuci ini keliru. Masalah di dia anak bojo keliru karena ya mau sementing la ilaha illallah terus maca la ilaha illallah terus itu gimana? Kalau kita iman sama Allah, ternyata iman dengan aturan-aturan. Misalnya kita seneng cawe wedok, terus mbok sebut jenenge tok, kono yo wedak ra mbok kei, yo mangan ra mbok kei, terus kamu tidak mempelajari sing disenengi pacaran ku opo. Seneng Allah maknane seneng ketentuane Allah. Allah yang murka itu apa? Kalau kita zina, kalau kita maling, ketika korupsi. Allah yang suka apa? Kalau kita sujud. Lalu syaratnya sujud apa? Harus dalam keadaan suci dari hadas besar maupun hadas kecil dan tempatnya tidak ada najis. Bahkan harus gitu. Itu seneng Allah kok menurut Allah sewengi terus pingsan, kesemper, terus tak tepak ono sing darani wali. Ono sing darani wali ono salam tempel. Wah apa-apaanan. Lan cara bapak kula ono saking kerase. Lah wong darani wali dek melete keren aku jare. Tak top aku jare. Lah kok saged, Pak. Paling zaman akhir darani wali dadi gula, wong salah templek ngekeki dhuwit. Tapi nak wong alim darani wali ku sing dadi pinter akeh. Coba jajal lah wis ayo. Nak ora percaya Ruhin maklumno nak saiki wali, nak dadi gula ke dhuwit. Ayo saiki umumno nak Ruhin iku wali. Reaksi masyarakat kira-kira piye? Salam templek terus anggap Allah merek rokoke Ruhin. Misale rokoke opo ya terus ditukokno. Tapi umat dapat apa coba? Tapi ketika orang terkenal alim, umat dapat banyak karena bisa ngaji, carane sesuci piye, carane zakat, piye yang wajib zakat apa saja, carane dekat. Tapi saya gak wali kalah be, apa wong alim kalah be wali. Kulo niki diceritani Gus, kulo nek wong alim Gus, tetep jejer be wong terkenal wali ku harus salaman beda nih. Ya akhirnya melarat salam. Maksudnya salaman kok ono maknane ning Jawa Timur. Serau usah diterangno maknane opo. Wah kere lho. Wong kuwi padha wae wong alim hasud to lho. Dene hasude perkara hasile iku. Iku ya sarap pisan padha wae. Sing kanca kula niku. Tapi sebenarnya kita harus jadi pelajaran. Kalau ingat Allah itu ingat aturan-aturannya Allah. Terus keling Allah sewengi terus piye? Allah bikin aturan. Kamu sewengi ning masjid itu ketentuan fikihnya kayak apa? Kalau istri kamu sakit, anak kamu sakit, kamu wajib ngurmat anak bojo dan itu juga perintah Allah. Terus ini Allah dulu nggak ada zaman Nabi seperti itu. Nabi itikaf sungin masjid busuk pikir wiridan, ya mulang biasa. Wiridan sekadarnya, habis itu Nabi yang ngajar biasa. Siapa yang tanya tentang haid, siapa yang tanya tentang ghanimah, siapa yang tanya. Jadi ya selalu naka anil anfal. Ketika mereka iskal, lalu ghanimah cara bagi gimana ya Rasulullah? Dibagi wa'lamu anna maghanim min syai'in fa'allillahi khumusahu wal Rasulullah 1/5. Ada yang tanya lagi, "Wa salunaka 'anil makhid." Istri saya cara ngakad tidak normal ya Rasulullah. Kadang-kadang over. Terus disebut itu istihadah apa? Ditanyakan. Ada yang kaya usul, ya Rasulullah duit kula kathah lalu tak kasihkan siapa? Ya salunaka madzayun fikun. Ora kok terus eling pangeran sungi-sungi terus do ngantuk, bariku keturu. Bariku makan-makan ora ono ngono. Coba, jika
Ketika seseorang terkenal wali itu paling untung dekne. Ini bukan kritik kan. Memang harus dikritik. Kritik aku enak kowe kualat, kowe ra wali kok kritik wali. Kowe cuma melok. Karena apa? Kita ini syafakotan di hadil ummah, kita kasihan umat ini mencintai kiai, kemudian tidak dapat apa-apa dari kiai itu. Caranya apa ya? Kita mulang. Makanya Rasulullah itu masyhur kan di sebuah hadis, sama cari di Muqaddimah Majmu', di Muqaddimah Ihya, hampir semua kitab ulama top itu menceritakan hadis ini. Nabi ke masjid, ada satu kelompok yang nangis-nangis dungo, ada sekelompok yang mulang fikih. Mulang itu ya, iki halal, iki haram, iki sholat begini nggak sah, ini pokoknya mulang aturan-aturan di pengiran. Nabi ngadeg, kemudian Nabi bilang gini, kilakuma ala khairin, dua kelompok ini sama-sama baik. Tapi apa yang terjadi? Amma haula fa'iduna wa, mereka adalah kelompok-kelompok yang minta sama Allah, insya'a ajaba wa insya'a la. Kalau Allah menghendaki ya sebadani, kalau enggak ya enggak. Tapi ini kelompok yang membicarakan hukum-hukumnya pangeran, pasti Allah ridho. Wa innama bu'istu mu'alliman, memang sing jenenge Nabi itu untuk mengumumkan halal haram, maka Nabi terus ikut yang kelompok belajar tadi. Karena yang dikatakan coba Nabi diutus jadi Nabi itu apa? Saya tanya, bikin aturan, caranya tawaf ke Ka'bah begini, dulu tawaf itu wudu, dulu tawaf itu bawa hubal lata, dulu tawaf itu dengan penuh kemusyrikan. Nabi datang, cung tawaf itu aturannya gini, nggak boleh ada yang berbau syirik. Caranya tawaf 7 kali, baca kalimat ini. Sa'i juga gitu. Dulu yang namanya sa'i itu setar megang berhala Isa, nanti di Marwah megang Nailah, setarnya gitu, dari kesirikan ke kesirikan. Terus Nabi datang, nggak boleh megang Isaf dan Nailah, harus dibongkar. Dimulai dari labbaik Allahumma labbaik la syarikalah innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarikalah. Itu Nabi. Sehingga saking ekstrimnya sahabat itu dulu nggak mau disuruh sa'i. Nggak ya Rasulullah, kita ada sa'i, tempat yang dulu kita syirik di situ. Karena kalau sofa setarnya pegang Isaf, nanti kalau di Marwah pegang Nailah, itu nama berhala. Terus Allah menurunkan inna sofal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa atamara fala junaha. Istilah pangeran fala junaha. Kalau kamu sudah Islam enggak apa-apa sa'i. Kenapa bilang enggak apa-apa? Karena dulu pernah sahabat merasa dosa, karena itu dulu basis kemusyrikan.